Action. Conversation is on. Halo Sobat Podcast semua, semoga kita tetap sehat. Saat ini saya senang sekali, saya bertemu dengan Serafi Anilisunani. Halo Serafi. Halo Kak Teguh. Masih berlari? Masih, pasti Berlari nggak lari dari mengejar. kenyataan. Berlari mengejar impian. Oke, Serafi, pertanyaan klasik nih ya, pertanyaan klasik lah untuk seorang atlet gitu ya. Kalau yang belum tahu, Serafi ini adalah atlet andalan nggak hanya Jawa Timur, tapi andalan nasional Yes. gitu ya. Nanti prestasinya banyak ini, semua prestasi Serafi nanti kalau saya baca mungkin bisa jadi satu buku sendiri. Oke, Serafi, kenapa kok suka lari Serafi? Biasanya kan cewek itu biasanya nih ya, kalau menurut saya ya, itu kan senam misalnya gitu kan, volley, renang gitu kan. Ya lari ada sih gitu. Cuman kenapa kok suka lari sih? Awalnya sih gara-gara diajakin ke lapangan, karena dulu kan papa juga latihan. Kebetulan papa sepak bola, terus diajak ke lapangan, jadi ya seneng aja. Pada akhirnya ya seneng lari gitu. Jadi nggak ada yang spesifik kenapa gitu, enggak. Oh. Ya karena dari awalnya seneng aja Padahal papa pesepak bola ya. pesepak bola. Kok kamu nggak seneng sepak bola? Emang tulang keringnya sih sebenarnya. Nah, sebelumnya kamu suka olahraga lain nggak? Dulu sempat basket sih SMP, jadi lari sama basket. Tapi setelah lama-lama ditekuni, lebih seneng ke lari sih. Oke, jadi melarikan diri dari basket. Lebih mudah. Udah. Eh, ya, kalau saya sendiri baca banyak referensi ya mengenai Serafi ini dari awal gitu ya sampai prestasi apa dan sebagainya gitu yang kamu raih nih. Kalau nggak salah mulai 2002 sampai 2011 kalau nggak salah ya. Profesional. Iya, secara profesional sampai saat ini nih. Nah, dengan segala apa yang kamu capai sekarang ini, itu kan kalau kita ingin mencapai sesuatu itu kan pasti ada sesuatu yang tanda kutip kita harus korbankan, kita harus bayar harga untuk itu gitu kan. Nah, selama kamu menjalani karir nih, mulai awal lah, mulai kecil, kamu mulai menjalani latihan lari dan sebagainya sampai sekarang ini gitu. Apa saja sih yang kira-kira kamu terpaksa harus tinggalin gitu, harus rela untuk nggak dilakukan gitu? Masa muda sih ya, karena kan kalau saya kebetulan kan dari SD. SD itu sudah mulai latihan, udah ikut kompetisi gitu. Jadi waktunya saya bermain sama teman itu saya harus ada di lapangan. Oke. Itu satu. Yang kedua itu waktu dengan keluarga. Karena setelah saya masuk ke dalam profesional atlet dari 2002, saya harus dimeskan. Jadi saya harus tinggal di mes. Itu 2002 sampai 2016. Jadi 2002 2016. ya, jadi saya itu seminggu sekali paling ketemu papa sama mama waktu di mes. Kalau saya pas TC di Jakarta itu bisa 6 bulan sekali atau bahkan setahun sekali baru ketemu. Dan waktu zaman itu kan belum ada kayak sekarang ada video call dan lain kan belum ada. By phone biasanya. Jadi saya pun kalau mau dibilang deket sama papa mama dekat, tapi kita by phone ya. Saya tuh sampai 2016 ketika pulang saya terkaget ternyata papa sama mama kayak gini ya. Ya itu karena saya tuh juarang banget sama papa sama mama kayak gitu. Oke. Tapi kamu merasa kalau ada waktu untuk diulang balik itu kamu merasa pengen nggak? Ya aku pengen jadi normal aja deh, nggak atlet gitu? Enggak sih. Enggak ya? Saya kok nggak kepengen kembali ke masa lalu gitu. Karena berlari mesti ke depan ya, nggak Iya, mungkin berlari itu kalau ke mundur. belakang kan kalah. Oke. Nah, ya, Serafi, motivasi apa yang sampai membuat kamu ini bahwa ya aku sudah banyak berkorban gitu kan, tapi aku mesti punya suatu kekuatan gitu ya. Itu motivasi apa yang membuat kamu merasa bahwa ya lari ini adalah duniaku gitu, atletik lah istilah ini adalah duniaku. Motivasinya pasti kembali lagi ya, karena sudah mengorbankan segala hal termasuk mengorbankan waktu dengan keluarga. Jadi atletik itu buat saya apa yang harus saya balas balik gitu. Jadi saya harus membuat keluarga saya bangga. Kenapa? Itu sih motivasi utamanya adalah saya sudah bayar harga nih. Masa sih saya nggak bisa kasih prestasi yang paling baik gitu. Saya kan juga pengen kasih prestasi terbaik supaya papa sama mama, adik-adik saya tuh nggak ngerasa sia-sia saya meninggalkan rumah seperti itu sih.
Dan itu apakah sudah terbayar gitu dalam artian sampai saat ini? Kalau sampai saat ini sih saya rasa sudah. Menurut saya ya, saya nggak tahu kalau Papa sama Mama saya. Saya berharapnya juga sudah gitu. Cuman kalau ini sampai dengan hari ini sih saya sudah merasa cukup terbayar ya itu. Oke. Saat ini kamu kerja kan kalau nggak salah ya? Udah mulai masuk ke dunia profesional gitu kan? Iya. Bisa membalancekan nggak antara pekerjaan sama ini kan kamu masih aktif kan di Masih. atletik kan? Nah, bisa membalancekan nggak atau menyeimbangkan gitu? Atau kantor punya dispensasi gitu? Puji Tuhan masih ya, karena kan saya menjalani kehidupan ini nggak hanya sekarang. Waktu itu saya harus membalancekan antara latihan dan sekolah, terus dari sekolah saya naik harus ke universitas, jadi dari latihan universitas sampai akhirnya saya kerja. Dan sebelum saya benar-benar lulus waktu itu saya menjalankan 3 sekaligus, latihan, kuliah, kerja waktu itu karena saya kuliah udah dapat kerja. Nah kebetulan saya ada di perusahaan yang memang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan yang kita semua by system. Oke. Jadi dimanapun saya berada saya tetap bisa kerja as long as ada jaringan internet pastinya. Jadi kalau dari perusahaan sih sampai dengan hari ini mendukung karena tidak ada yang ditinggalkan sebenarnya. Oke. Kalau dari sisi fisik apa nggak capek kamu menyeimbangkan 3 hal ini waktu itu ya? Kuliah, pelatihan, lalu kerja. Capek nggak sih kira-kira? Itu kata yang saya hindari sebenarnya. Nah, kenapa kamu hindarin? Karena itu keputusan ya. Oke. Setiap keputusan itu ada resiko. Hmm. Dan dibalik salah satu resikonya adalah pasti capek. Hmm. Saya harus sadar itu dulu sebelum saya mengambil keputusan. Oke. Dan ketika saya sudah mengambil keputusan, saya berusaha ketika ada rasa capek, saya harus menguatkan diri saya lagi dan saya bilang bahwa itu keputusan yang sudah saya ambil. Jadi capek atau nggak capek tetap saya jalani. Kayak gitu. Oh, tapi jadi kalau kamu benar-benar yang nggak kuat, saya sampaikan ke pelatih saya atau ke atasan saya di kantor seperti itu sih. berarti kamu udah istilahnya udah mempertimbangkan ya, sudah menghitung gitu ya. Kalau saya pasti mengambil ini, 3 ini saya menyeimbangkan pasti ada resiko yang akan saya hadapi gitu ya. Sudah, karena kan gini, ketika menjalani pasti ada prioritas. Tapi kalau sudah dijalani itu kayak harus memilih. Ada satu hari yang ada beberapa hari yang harus memilih, kayak ketika saya bertanding saya harus menyampaikan ke kantor gitu, Pak saya mohon izin seperti ini. Tapi ketika saya latihan dan ada keperluan di kantor, itu pun saya juga izin ke pelatih. Jadi itu ya sih yang saya merasa itu balance sekali itu di situ. Oke. Karena mampu berkomunikasi, itu pentingnya komunikasi. Oke, jadi selama ini memang nggak pernah ada halangan sih atau nggak pernah ada sesuatu yang berarti. Karena yang paling berat itu sudah lewat gitu. Yang mana nih? Yang waktu kan di kantor itu kita waktu itu adalah statusnya pemagang. Saya harusnya 2015 masuk, 2016 pengangkatan pegawai karena saya BUMN. Iya. Ada pemagangan setahun, tapi karena jumlah jam kerja saya tidak memenuhi, jadi saya kan harus menunda. Nah, menunda itu 3 tahun. Menunda ini dalam artian kamu nggak bisa diangkat jadi pegawai. jadi status masih magang lagi. Ya. Di extend 3 tahun lagi. Di extend lagi. Jadi saya itu baru diangkat 2016. 2016 ya. 2016 saya masuk 2014 akhir. Dan itu kayaknya ya itu yang saya bilang, yang berat itu udah lewat. Jadi semakin kesini semakin bisa membalance kan. Nah, kalau saya baca nih ya, koreksi kalau saya salah nih. Kadang orang nulis bisa salah. Kamu kan sempat mengorbankan kuliah kan, waktu di awal. Oh iya. Iya kan. Benar-benar. Waktu itu kuliah ini kan sesuai dengan cita-cita kamu kan, antropologi ya, antropolog hukum ya. Enggak, antropologi aja. Antropologi di FISIP kan, di FISIP di salah satu perguruan tinggi, salah satu universitas negeri di situ. Dan karena memang kesibukan gitu kan, latihan dan sebagainya, sehingga kamu memutuskan untuk berhenti kan? Apakah memutuskan atau enggak ya? Enggak memutuskan berhenti sih enggak, tapi pindah sebenarnya. Iya, setelah itu kan pindah ke jurusan lain. Di salah satu universitas Surabaya swasta, juga di swasta di Surabaya kan. Nah, itu kan suatu keputusan juga yang saya rasa juga cukup berat sih ya, mestinya ya. Salah satu. Tapi apa yang saat itu mendasari kamu bahwa mantap bahwa ya ini saya harus berhenti dari kuliah ini, saya mesti
tekuni dulu pelatihan yang saat ini, terus saya pindah untuk kuliah lagi walaupun jurusan berbeda gitu. Itu karena posisinya saya sudah latihan 4 tahun, waktu itu mau PON. Posisinya saya sudah semester 4 atau semester 5 dan saya sudah menulis tugas akhir saya sebenarnya, proposal tugas akhir saya. Kurang 3 tahun urusan ya. Yes. Terus begitu saya izin tidak diberikan izin waktu itu. Terus saya berpikir ya gini, saya udah latihan 4 tahun nih. Iya. Kalau saya mengorbankan 4 tahun saya ini, ya ada banyak yang akan saya korbankan. Tapi ketika saya memutuskan untuk pindah universitas, mungkin waktu saya terbuang, tapi saya nggak merasa apa yang waktu itu terbuang itu enggak, tapi saya merasa ya udah nggak apa-apa daripada saya harus mengorbankan 4 tahun saya ini. Karena kalau saya memutuskan 4 tahun latihan saya ini saya putuskan hanya karena universitas, saya di belakang saya ini ada banyak orang yang sedang berjuang bersama gitu. Jadi keputusan yang mendasar sebenarnya tim itu dulu, baru kemudian saya memutuskan, walaupun itu berat hati ya, karena saya itu cita-cita gitu. Cita-cita kamu sejak kecil kan? Ya. Tapi jadi akhirnya saya memutuskan untuk pindah. Jadi sempat vakum setahun waktu itu. Dan puji Tuhan waktu masa perpindahan juga nggak susah. Dari universitas yang baru sangat menerima, welcome sekali waktu itu. Tapi saya ngomong, tapi Pak saya izin dulu karena 2008 itu saya PON. Makanya status mahasiswa baru itu 2009. Seperti itu. Nah, reaksi papa mama di awal nggak keberatan apa? Atau seperti apa? Papa ini sayang sih. loh ya, sayang loh ini gitu. Ya papa sih, tapi itu tadi ya, puji Tuhan saya punya orang tua yang mensupport apapun keputusan saya. Jadi kebetulan papa sama mama ini kalau kami mau melakukan sesuatu, yang ditanyakan pertama kenapa, lalu setelahnya terus nanti mau seperti apa, itu dulu. Ketika kami mampu menjelaskan apa yang kami mau, yang dilakukan papa dan mama selanjutnya adalah berdoa biasanya. Nanti kalau sudah itu ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi apapun, jadi kami bertiga ya, kebetulan saya anak pertama, selalu berkomunikasinya seperti itu. Pa, Ma, kami mau seperti ini. Menurut papa dan mama seperti apa? Memang awalnya terpukul sih, tapi setelah kami pindah dijalani, ya udah, papa sama mama, oke, it's fine, it's your life. Itu. Nah, kalau sekarang seorang Serafi ini sudah menjadi seperti ini gitu kan ya, kalau ada kata bijaksana biasanya kan di balik seorang pria sukses ada wanita yang perkasa kalau nggak salah seperti itu kan. Kalau Serafi ini gimana? Sekarang sudah menjadi seorang Serafi seperti ini, siapa aja sih yang berdiri yang berdiri di belakang kamu ini sehingga menopang kamu ini dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh hati menjadi seperti sekarang ini? Kalau saya sih tetap papa sama mama sama adik ya. Apapun yang terjadi itu keluarga. Karena saya pernah ada di titik yang paling gak enak sebagai atlet, itu yang selalu berdiri di saat yang senang maupun susah itu keluarga. Jadi kalau dilihat sekarang, Serafi kok bisa sampai kayak gini ya, karena saya punya supporting system, terutama keluarga yang luar biasa. Keluarga. Lalu ada lagi nggak? Nggak ada ya? Pelatih juga? Agak judes ya, enggak. Tapi memang nomor satu yang ada di samping kita ya. Yang paling kerasa banget sih keluarga ya. Nah, kalau kita bicara kehidupan nih ya, kehidupan seorang olahragawan atau seorang atlet, itu kan pasti ada di titik atas, pasti juga mengalami ada di titik paling bawah gitu. Kalau di titik paling atas, paling nggak kita bicara mengenai prestasi yang sudah kita raih lah, kan seperti itu. Tapi kan ada satu masa kita berada di titik yang paling bawah, yang merasa bahwa kok saya ngalamin gini sih gitu kan. Kamu pernah nggak sih berpikir pada saat yang titik paling bawah itu, kamu juga berpikir seperti itu? Dan itu apa sih yang titik paling bawah yang kamu alami? Ada, soalnya waktu titik paling bawah tuh kayak gimana ya, itu baru saya rasakan 4 tahun lalu, 2016. Jadi ceritanya itu kan memang saya tidak pernah kalah, itu sombongnya saya tuh di situ, karena saya nggak pernah kalah, memang merasa selama 6 tahun berturut-turut saya nggak pernah kalah, walaupun saya cedera. Jadi posisi saya lari itu posisinya saya memang cedera berat gitu, tapi saya nggak pernah kalah gitu. Saya sampai ada di titik di mana saya harus menyerah dengan cedera waktu itu, karena dokter sempat bilang, karena saya punya cedera radang hamstring dan radang tulang belakang.
Jadi kalau tidur tuh cuma satu sisi kanan aja, nggak bisa lurus, nggak bisa kiri. Nggak bisa gitu. ini, oke. Terus dokter ngomong waktu 2015 awal sebelum SEA Games 2015, dokter bilang, non pulang SEA Games kalau kamu tidak segera rehab, habis kamu. 2016 adalah PON terakhirmu, jadi kamu harus cari cara nih. Pulang dari SEA Games saya kebetulan harus menyelesaikan skripsi. Jadi saya izin ke pelatih saya izin dong sebulan 2 bulan ini nggak full latihan karena saya pengen ngejar skripsi waktu itu. Selama masa skripsi saya menjalani rehab. Ternyata masih menang juga gitu. Kebetulan kami punya tim rehab dari Australia, ada pelatih dari Australia, dan dia bilang it's okay. Kualifikasi PON aja dulu, nanti kita ngomong setelah kualifikasi PON. Jadi setelah kualifikasi PON pun masih menang. Jadi pikiran saya 2016 emas lagi nih PON gitu. Ternyata 2015 akhir saya selesai prapon, Desember awal saya harus direhabilitasi total. Nah, rehabilitasi total pilihannya adalah kamu nggak akan dapat apa-apa di PON. Nah, itu berkecamuk gitu di dalam. Karena nggak terjun di sana berarti ya? Tetap turun tapi nggak medali. Oh boleh, tetap turun. Tetap turun tapi nggak akan medali karena kan baru rehabilitasi. Sedangkan cedera saya itu 5 tahun. 5 tahun. Ya, jadi kalau kita MRI itu ototnya udah kayak sarang lebah gitu. Jadi parah banget gitu. Maret pelatih saya yang rehab itu bilang, ya udah kita full, dah terserah kamu sekarang mau apa. Itu sempat saya ngobrol sama mama sama papa, nangis saya. Saya nggak suka kalah, mak, saya bilang. Saya nggak suka kalah gitu. Masa sih saya kalah? Masa sih seorang Serafi kalah gitu. Ya itu namanya proses ya mungkin ya. Jadi waktu akhirnya saya tetap berangkat ke PON. Cuman waktu saya mau turun, pelatih Australia saya bilang gini, kamu terbiasa menang nih. Jadi hari ini kamu harus terbiasa untuk kalah dulu. Itu shock banget. Itu titik yang paling yang aku nggak bisa kalah, Tuhan, aku nggak suka kalah. Jadi begitu mau masuk ke lintasan saya cuma bilang gini, Tuhan, saya ada di sini sampai bisa berangkat ke PON kan bukan karena saya, tapi saya yakin Tuhan punya rencana. Kalau saya masuk, waktu itu saya bilang bargaining sama Tuhan ya, kalau Tuhan izinkan saya masuk final, pulang dari sini saya mau rehab total, saya bilang. Dijawab dong sama Tuhan, masuk final dan masih masuk 5 besar gitu. Pulang dari sana saya harus rehab total karena saya udah janji. Ternyata masa saya rehab total itu 2018-nya saya kejatuhan besi 120 kilo waktu saya melakukan squat. Itu padahal udah kondisi sudah mau udah cedera 95% sudah mau sembuh itu. 95% jadi sudah sembuh. 2016 itu kan saya rehab. 17, 18 itu saya sudah posisinya 95% udah mau sembuh. Di hari yang sama kejatuhan besi 120 kilo. Nggak bisa bayangin deh, 120 kilo. Begitu jatuh, saya posisinya tenang banget itu. Jadi saya masih telepon dokter, saya masih bercanda. Padahal itu sudah bisa berdiri, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dokter saya pikir saya bercanda. Dibawa ke rumah sakit, dokternya bilang gini, udah kamu pulang aja, besok aja balik lagi. Dok, ini jalan aja nggak bisa. Loh, parah tau gitu. Setelah di MRI semua dan ngelihat video jatuh, dokter bilang harusnya mati kamu, non. Mati gitu, karena dia pas di torak di 12 ini kan. Yang kalau kena itu harusnya mati. Dan puji Tuhan itu ya, kalau misalnya lihat videonya ada di Instagram saya itu beset gini doang. Jadi meleset dia. Meleset. Dan ya itu kenapa dokter bilang saya itu miracle ya, keajaiban. Tidak ada yang retak, tidak ada yang patah, hanya spasm. Itu kalau pas jatuh mati. Itu udah mati. Patah ya. Iya. Papa sama mama saya di rumah sakit selama 9 hari itu nggak pulang. Mama saya tuh sampai trauma. Tidur pun tuh mimpinya anaknya mati. Kayak gitu. Nah di situ saya benar-benar ngerasa kayak iya ya, Tuhan udah kasih kesempatan. Saya merasa itu kesempatan kedua saya untuk melakukan yang lebih baik dari ini gitu. Dan puji Tuhan, saya jatuh itu adalah 8 bulan sebelum prapon saya pertama. 6 bulan sebelum prapon pertama. Bulan. 8 bulan sebelum prapon. Dokter bilang Januari kamu baru bisa lari. Sedangkan saya Maret udah prapon pertama. Saya bilang, Tuhan, bercandanya begini amat. Saya sempat bilang gitu sih. Ternyata yang luar biasa adalah dokter bilang Januari saya baru lari, ternyata saya jatuhnya September awal. November saya sudah lari. Itu dengan Maret, kondisi? Sudah full oke. Jadi saya 9 hari di rumah sakit, hari ke-10 saya sudah nyetir sendiri. Walaupun masih pakai brace ya.
Iya, saya tahu Masih sih pakai, waktu iya. kamu ke gereja Iya, saya masih waktu itu ke pakai. gereja, ya. Itu saya udah nyetir sendiri, udah mulai latihan. Jadi hari ke-9 keluar rumah sakit, hari ke-10 nyetir sendiri, 11 udah latihan lagi. Oh, Tapi rehab. Januari saya sudah, November udah lari seperti biasa. ya. Desember saya penguatan, Januari saya masuk prakompetisi. Maret prapon pertama saya langsung lolos. Dan saya satu-satunya sprinter putri Jatim yang lolos sampai hari ini. Kayak gitu. Jadi ya itu, titik terendahnya adalah ketika saya harus mengakui saya harus kalah. Dan pelajaran apa yang bisa kamu ambil di situ ya kalau memang Tuhan ngomong saat itu gitu ya, Raffi kamu harus istirahat nih gitu. Pelajarannya saya merasa bahwa sudah terlalu capek mungkin saya juga. Dan karena saya merasa sendiri ya, 2011 setelah saya juara SEA Games, 2012 saya juara PON, ada yang kosong gitu. Kalau sebelumnya ada yang saya kejar nih, saya pengen jadi juara nih. Tapi setelah melewati masa itu ada yang kosong, saya nggak tahu saya lari untuk apa. Saya nggak tahu saya tuh seperti apa tuh, saya nggak tahu. Jadi soal tujuannya udah. Iya, udah blur. Iya. Saya udah nggak tahu saya mau ngapain gitu, karena itu tadi saya nggak pernah kalah. Saya udah pernah juara Asia. Saya termasuk top 3 Asia waktu itu. Jadi kayak apa ya? Ada yang miss menurut saya. Cut. Conversation is off. Sebenarnya kalau tanya berjasa, dia orang paling berjasa. Halo Sobat Podcast, terima kasih udah mengikuti video podcast ini sampai selesai. Jangan lupa untuk ikuti lanjutannya ya. God bless.